Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman penonton Galang Petualang. Pada video kali ini saya akan menunjukkan video warga yang menangkap hantu banyu atau hantu air, teman-teman, di sungai besar yang ada di dalam video ini ya. Nah, ini dia sungai besarnya, sudah lihat di video. Ini perekaman dari atas jembatan di pinggir jalan, teman-teman ya. Bisa dilihat tuh. Dan hantu airnya katanya tuh kanyut dari atas sana, teman-teman. Banyak warga yang menyaksikan juga di kanan kiri saya pada saat merekam video ini ya. Memang kata warga sini kalau sedang terjadi air pasang atau air besar sering kanyut hantu air atau hantu banyu, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman. Setelah beberapa jam menunggu, akhirnya hantu banyu ini menampakkan dirinya, teman-teman. Itu teman-teman bisa dilihat ya tuh. Ini nanti kita zoom. Itu teman-teman ya. Jelas sekali wajahnya hantu banyu itu. Hitam legam seperti kera. Tapi dia di pinggir, teman-teman, karena sudah terlihat dengan banyak orang. Mungkin dia malu atau apa, teman-teman. Sepertinya dia menghindari orang-orang, termasuk saya yang ada di atas jembatan ini. Ini ada beberapa warga juga yang sedang merekam kehadiran hantu banyu ini, teman-teman. Itu teman-teman jelas sekali wajahnya, rambutnya panjang sekali itu. Sampai ke ilir sungai itu, aliran rambutnya. Nah, dia kanyut, teman-teman, itu dia kanyut ke bawah sepertinya itu, menghanyutkan dirinya. Nah, ini dia hantu banyu ini. Masuk ke bawah jembatan itu, teman-teman, dan tidak terlihat oleh kamera ya. Hantu banyu ini sering memakan korban katanya, teman-teman, di area sungai ini. Nah, itu dia naik lagi, teman-teman. Dia naik lagi ke atas, ke hulu sungai. Dia naik lagi ke hulu sungai sepertinya. Kita coba pantau terus dari kamera ini. Jangan sampai lolos hantu banyunya. Dia melihat ke atas terus, teman-teman. Sepertinya dia sudah menyadari akan kehadiran banyak orang ini ya. Dia menyadari kehadiran banyak orang. Mungkin dia bertanya-tanya, ada apa sebenarnya yang terjadi di atas itu. Padahal sebenarnya warga-warga ini sedang menyaksikan dia, teman-teman. Menyaksikan kehadiran hantu banyu ini atau hantu air ya. Memang sungai ini terkenal dengan hantu airnya, teman-teman. Hantu air banyak sekali di sungai ini. Nah, ini dia ada warga yang sedang merekam kehadiran hantu banyu ini. Dia menjelaskan bahwa memang banyak sekali hantu banyu di sungai ini. Sudah beberapa warga yang menjadi korbannya. Nah, menghilang lagi, teman-teman, timbul lagi. Dia seperti itu, teman-teman, menghilang, timbul dia. Memang dia sedang mencari mangsa sepertinya, memancing orang untuk turun ke sungai. Ada penjelasan dari beberapa warga yang sering melihat hantu banyu ini, teman-teman, yang sudah terbiasa menyaksikan hantu banyu ini. Dan juga dia paham hitam putihnya hantu banyu atau hantu air ini. Ini ada warga sepertinya yang mau menunjukkan dari dekat hantu banyunya. Abang-abang ini ya. Sepertinya dia menuntun kita untuk turun ke tepi sungai, teman-teman. Untuk melihat jelas lebih dekat hantu banyu itu. Nah, memang di sini memang dari pembicaraan kami waktu di tepi sungai itu katanya memang bukan cuma satu hantu banyu, teman-teman, melainkan ada yang lainnya.
Ini saya tidak suarakan karena mikrofonnya mati waktu itu teman-teman. Mikrofon yang tersambung ke HP ini saat merekam mati dan saya pikir itu hidup, ternyata mati. Dan yang kaos abu-abu ini sepertinya bocah indigo teman-teman, atau anak indigo ya, yang bisa melihat sosok makhluk halus. Pada saat itu dia bicara ada gerbang teman-teman. Pas di segitiga besi jembatan itu ada gerbang yang dijaga oleh ular besar katanya. Saya tidak tahu benar atau tidaknya, tapi ini perkataan dia waktu itu yang bilang ke saya. Dan yang abang baju merah ini katanya dia bukan cuma kali ini melihat hantu Banyu, melainkan sudah sering. Dan tak jarang juga dia tuh sambil menggulung korban sambil nganyut itu teman-teman. Nah ini saksikan anak indigo ini sedang berdiskusi dengan ular besar penunggu jembatan ini teman-teman. Memang dia ini dikenal sebagai anak indigo di perkampungan ini teman-teman. Nah ini dia hantu Banyunya teman-teman, dari dekat ya. Saya tidak berani terlalu dekat. Nah hilang lagi teman-teman. Itu teman-teman muncul lagi teman-teman ya. Hilang dia muncul lagi, hilang muncul lagi hantu Banyu ini. Ini dia jelas. Nah ini sepertinya bekas ini warga teman-teman. Bekas handuk warga. Menurut penjelasan abang dua ini, yang sudah menjadi korbannya dua sendal itu dengan salah satu handuk. Kita coba dengar dulu perkataan abang-abang dua ini teman-teman. Karena korbannya terbawa arus ke dalam itu, di dalam itu, Pak. Iya, terbawa arus, tidak bisa diselamatkan. Tidak bisa terselamatkan. Ya sudah, kita mau ngeliatin awasin antar tadi ya. Kalau bisa bang, diusir aja bang. Lagi bang. Betul, betul. Ini dia antarnya. Hati-hati. Hati-hati. Bisa saya sentuh ini ya. La ilaha illallah. Hati-hati. Jadi melawan ini hantunya tuh. Ya tuh. Dari wajah hantu airnya itu sangat-sangat legam seram gitu ya. Agak mundur. Matanya agak memerah. Oh, bang dia mau naik aja bang. Hati-hati. Biasanya hantu air itu dia tuh cara memangsa korbannya itu dari lilitan rambutnya dia, teman-teman. Jadi kalau air besar gini memang kerap sekali muncul di sungai ini. Hei, tunjukkan di mana korban. Keluarkan korban. Nah, dia tidak bisa ngomong dia. Dia hanya bisa merasakan kepala saja dia. Tunjukkan di mana korban yang kau bawa. Aduh, hilang lagi dia. Itu sepertinya ke atas itu sepertinya. Ke atas ya? Ke atas. La ilaha illallah. Dia nongol lagi. Saya ingin bicara dengan hantu air ini, tapi hantu airnya melawan dia. Melawan. Ya, tidak bisa. Jadi gimana bang? Usir aja bang supaya di sungai ini di dekat desa warganya supaya aman bang. Jadi supaya tidak terkena banjir juga bang. Kalau mengusir bukan sembarangan ya bang. Bukan sembarangan ya? Iya. Harus ada sesajen. Iya. Jadi teman-teman kalau untuk mengusir. Nah tadi teman-teman dengar sendiri kan, kalau ingin mengusirnya hantu Banyu ini harus ada sesajen teman-teman. Menurut abang dua ini, mereka warga sini dan nggak mungkin bohong ya pastinya. Harus ada sesajen, setidaknya tumbal atau sejenis apalah itu, minimal kepala sapi atau kepala kerbau katanya teman-teman, untuk mengusir hantu Banyu tersebut. Memang hantu Banyu ini sangat meresahkan di perkampungan ini teman-teman. Mereka setiap kali air besar itu pasti muncul hantu Banyu. Bahkan pernah terjadi banjir yang sangat besar sampai ke rumah warga. Itu hantu Banyu masuk sampai ke rumah warga teman-teman. Masuk ke seluk-beluk rumah warga dan mencari warga yang sibuk sedang berberes rumah teman-teman. Itu akan menjadi korbannya. Makanya warga sini sangat resah sekali dengan keberadaan hantu Banyu ini. Dari bawah jembatan ini juga memang konon katanya dulu sudah ada tumbal proyek teman-teman.
sepasang anak kecil, lelaki dan perempuan, menjadi tumbal proyek di bawah jembatan ini pada saat pembuatannya dulu. Sekitar tahun 1981-82 katanya teman-teman. Menurut perkataan abang dua ini yang asli warga sini. Saya sudah meminta waktunya sebentar kepada abang dua ini untuk menjelaskan tentang detailnya hantu banyu di sungai ini sebagaimana yang ada dalam video ini teman-teman. Ini real ya. Bukan hanya saya yang menonton video ini, yang merekam perbincangan abang ini, melainkan ada yang lain juga teman-teman. Mereka penasaran dengan hantu banyu itu. Mungkin sampai sini aja videonya teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.